karena dia tidak boleh menampilkan orang merokok, karena sebenarnya merokok itu kan nggak boleh, nggak baik bagi kesehatan kan, makanya nggak pernah ditampilkan yang namanya orang merokok. Jadi dia cuman cara positioningnya ya dari itu tadi, dari kayak misalnya jarum itu dia memposisikan dirinya bahwa si perokok yang menggunakan jarum itu adalah orang yang suka berpetualang. Makanya iklan-iklannya mesti yang kayak adventure atau di yang kan mesti iklan adventure kan, kayak di yang keliling Indonesia itu loh, kapan itu kan ada. Terus habis itu kalau misalnya LA yang mild itu kan berarti cowok yang misalnya apa itu ya istilahnya, cowok yang apa sih ngomongnya, kok mendadak lupa kata-katanya. Bukan metroseksual mbak, lebih ke yang classy, manly atau gimana, apa sih, ada bayangan kepala saya tapi kok nggak keluar kata-katanya, kayak gitu. Terus ada yang kayak misalnya apa itu yang iklannya rame-rame yang lucu-lucu tuh loh, itu rokok apa ya itu yang ada kalau nggak ada lu nggak rame itu loh, itu apa mereknya. Nah itu kan berarti istilahnya kalau pakai rokok itu cenderung suka kumpul-kumpul sampurna ya. Nah jadi di rokok itu mereka positioningnya seperti itu. Dan memang karena peraturannya nggak boleh menampilkan orang yang merokok. Rumah sakit gak perlu pakai iklan, pasti ada yang datang ya, soalnya kan memang banyak kebutuhan mbak, orang kan ya walaupun nggak pengen sakit tapi pasti ada yang sakit, makanya tapi tetap rumah sakit, maksudnya dia biasanya rumah sakit itu langsung memposisikan dirinya, misalnya dia unggul di apa, kayak kan langsung misalnya rumah sakit bedah, berarti kan dia langsung mengkhususkan diri, dia buka mainly-nya melakukan bedah, maksudnya walaupun misalnya bisa menangani hal-hal lain tapi dia keunggulannya di bedah itu tadi. Atau misalnya rumah sakit bersalin ya berarti khusus yang bersalin. Itu kan sebenarnya dari nama pun itu dia sudah melakukan itu tadi kan positioning, ingat toh, kayak gitu. Walaupun ya memang mereka nggak terlalu menggembor-gemborkan iklan, maksudnya ya buat masa orang sakit mau diiklankan juga kan nggak mungkin. Paling mereka kalau ada acara atau misalnya acara posyandu gratis atau apa baru mungkin bisa dipromokan gitu. Itu etika dalam melakukan komunikasi pemasaran itu tadi Mbak Ami, karena rokok itu tidak boleh, ada aturannya, tidak boleh menunjukkan, makanya dia tidak pernah ada yang benar-benar kelihatan orang merokok. Paling pol-polan ya cuman logonya aja di akhir iklan kan, kayak gitu. Terus juga konsumen sama kesehatan, karena sekarang kesehatan tuh sangat penting dan konsumen sangat memperhatikan kesehatan mereka, jadi itu isu yang penting untuk diperhatikan oleh produsen. Jangan sampai bikin produk yang merusak kesehatan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya kita bikin kesalahan itu hati-hati, sangat fatal. Kalau perusahaan bikin kesalahan fatal itu bisa beruntut ke image perusahaan. Jadi misalnya kayak ada kasus mungkin dulu yang Ajinomoto itu pernah ada isu kalau bahannya mengandung babi kan. Nah itu kan sudah image-nya juga sudah buruk, terus orang-orang pasti meninggalkan itu, terutama orang yang muslim kan. Nah hal-hal seperti itu kalau bisa dihindari, jangan sampai, maksudnya
istilahnya kita sudah berusaha keras untuk membangun image, membangun usaha kita, tapi andai kata ada saat kita sekali aja misalnya melakukan kesalahan apalagi yang cukup fatal, itu bahaya buat bisnis. Pokoknya itu tadi, untuk mengembalikan kepercayaan konsumen itu susah, nggak gampang. Di Surabaya ini barusan ada yang namanya jual bebek Harisa di Surabaya itu sudah lumayan terkenal, dan baru-baru ini pemiliknya ketangkep kena narkoba. Nah itu kan juga nantinya bakalan mempengaruhi orang mau beli di situ lagi atau enggak kan. Saya nama dari bebeknya itu pakai nama pemiliknya itu tadi. Nah hal-hal seperti itu kalau bisa tolong dihindari. Nanti mbak-mbak kalau punya bisnis sama mas-mas, tolong yang hati-hati. Maksudnya jangan sampai melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain, terutama konsumen. Oke. Sekarang ada model dan penelitian perilaku konsumen. Di sini model perilaku konsumen, suatu kerangka atau framework yang merupakan penyederhanaan dari kenyataan yang sebenarnya terhadap apa yang terjadi pada konsumen, yang mempengaruhi perilakunya dalam mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. Jadi kayak kemarin yang sudah kita bahas, misalnya ada model dari sikap itu apa aja, maksudnya apa mempengaruhi apa, terus sampai terakhirnya misalnya keinginan untuk membeli atau apa. Nah itu kan model atau framework kan, kerangka berpikir kenapa sih kok misalnya sikap itu sampai bisa menentukan keinginan konsumen untuk membeli. Nah itu kan suatu kerangka berpikir kayak gitu. Jadi kan saling berhubungan. Teori itu ada karena adanya kenyataan juga. Kayak misalnya dulu orang-orang yang bikin teori atau model itu kan dulu mereka juga melakukan penelitian kan. Dari penelitian mereka, kayak mereka bisa menyimpulkan bahwa misalnya perilaku konsumen itu kurang lebih seperti ini tuh. Nah mungkin setelah beberapa tahun mungkin keadaan sudah berubah. Nah itu makanya sekarang misalnya kita melakukan penelitian lagi menggunakan teori yang dulu itu kira-kira masih relevan nggak sama situasi sekarang. Itu makanya ada juga penelitian perilaku konsumen seperti itu. Selain untuk misalnya kan biasanya penelitian perilaku konsumen bisa dilakukan oleh perusahaan kan, untuk mereka mengetahui misalnya konsumen ini keinginannya seperti apa, tapi juga bisa dilakukan penelitian dari sisi akademis, yaitu tadi yang kayak mbak-mbak lakukan untuk penelitian karir itu kan dari sisi akademis. Itu bedanya. Oke, sini ada tipe dan penggunaan model. Tujuan pengembangan model perilaku konsumen untuk mengembangkan teori yang terkait dengan perilaku konsumen, sehingga suatu teori dapat menggambarkan, memperkirakan, menjelaskan, dan mengontrol suatu fenomena. Itu tadi kan, teori itu ada karena dia untuk menggambarkan suatu fenomena. Nah dengan teori tadi kita juga bisa mengetes fenomena yang ada sekarang, apakah sesuai dengan teori atau enggak. Andai kata misalnya hasil penelitiannya nggak sesuai, kira-kira kenapa? Mungkin misalnya dulu teori itu dikembangkan di Amerika Serikat misalnya, sedangkan kita misalnya di Indonesia. Nah itu kan mungkin memiliki latar kebudayaan yang berbeda, sehingga teori tadi misalnya kurang pas untuk diaplikasikan di Indonesia. Itu bisa, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Sama juga untuk memudahkan pembelajaran. Di sini ada model tradisional. Model mikroekonomi bertujuan menjelaskan apa yang akan dibeli, berapa banyaknya, terus mengapa, dan bagaimana konsumen menguraikan kebutuhan dan preferensi mereka. Jadi apa, berapa banyak, mengapa, sama bagaimana konsumen itu memenuhi kebutuhan. Ini model mikroekonomi. Sedangkan pandangan makro sama mikro, dapat nggak mata kuliah makro mikroekonomi? Dapat ya.
dua-duanya makro sama mikro.